Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sedikit materi tentang kemerdekaan Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita perlu mengetahui tentang sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia. Memangnya apa sih itu kemerdekaan Indonesia? Wah, panjang nih ceritanya. Kita singkat aja ya. Simak video selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah sebelumnya Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Adapun itu telah dikeluarkannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Adapun itu mengenai latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik setelah diserang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang dalam bagi bangsa Indonesia, yaitu merdeka dari penjajahan, memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib bangsa, membangun identitas nasional, melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dan kemerdekaan Indonesia juga memiliki dampak pada aspek politik, yaitu Indonesia bebas. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bersama tentang penjelasan sejarah singkat kemerdekaan Indonesia oleh Saudara Ariel. Dipersilakan. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia dimulai pada awal Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah sebelumnya berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Kemerdekaan Indonesia sendiri tak datang tiba-tiba. Kemerdekaan didapat dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah. Makna dan arti kemerdekaan tentu sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa penting melatar belakangi kemerdekaan Indonesia, dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok hingga pembacaan teks proklamasi. Cukup singkat penjelasan sejarah kemerdekaan. Balik kemerdekaan Indonesia, perlu juga teman-teman ketahui ada bangsa yang kalah dari sekutu. Tetapi akan dijelaskan oleh Saudari Aini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang gimana Jepang kalah dari sekutu. Sebelum Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, ada peristiwa penting terlebih dahulu, yaitu kalahnya Jepang dari sekutu. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang, luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, tepatnya pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangan bom atom di kota Nagasaki, Jepang. Hanya dalam waktu singkat, kedua bom atom ini berhasil menewaskan ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, Jepang yang sudah kalah telah terpaksa menyerah kepada sekutu, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang pun berusaha agar berita kekalahan mereka tidak terdengar oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, pada akhirnya, para golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang. Mereka segera mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah teman-teman mengetahui mengapa Jepang kalah dari sekutu, teman-teman pun ketahui juga tentang perumusan teks proklamasi kemerdekaan dibawakan oleh Saudari Diva. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Hatta tergerak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Rapat perumusan teks proklamasi pun digelar di rumah Laksamana Tadashi Maeda pada tanggal yang sama, dihadiri oleh beberapa anggota golongan muda. Di sana, rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno
dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Pembacaan teks proklamasi. Usai teks proklamasi selesai ditulis, terjadilah hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan tersebut dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting yang membawa mereka ke kemerdekaan. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan lancar, bertepat di kediaman Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi. Dari penjelasan tentang perumusan teks proklamasi dan pembacaan teks proklamasi, ini menjadi pemberitaan. Tidak perlu menunggu lama, langsung saja dibawakan oleh Atika. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penyebaran berita proklamasi. Penyebaran berita proklamasi segera untuk Soekarno membacakan teks proklamasi. Kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, B.M. Syahrudin, Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar, suara Asia, dan juga melalui mulut ke mulut. Sekian informasi tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat mengetahui awal mula. Jadi, teman-teman, dari materi kemerdekaan ini, kita telah mengetahui tentang sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali rintangan dan perjuangan dari pahlawan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.